Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelanjutin video tentang CNN yang kemarin. eh, saya mau bahas sedikit lagi teori. Ada yang namanya augmentasi data gambar, dan ini biasanya dipakai untuk ngehandle permasalahan kelas imbalance. Eh, Dia cara kerjanya ya sebenarnya sih kayak nambahin data. Kalau bagi yang belum tahu, augmentasi itu merupakan teknik merubah data yang sudah ada untuk menciptakan lebih banyak data. Jadi kita ngambil dari data yang kita punya, itu kita ngegenerate data baru dari data asli yang kita punya. Dan augmentasi data dilakukan untuk mengatasi permasalahan imbalance dataset dengan menambah jumlah sampel dari kelas minoritas. Kemudian pada kasus data gambar, terdapat beberapa teknik augmentasi khusus yang dapat dilakukan untuk memperbanyak jumlah sampel kelas minoritas pada kasus imbalance dataset. Nah, beberapa teknik-teknik tersebut itu adalah rotasi, shifting, flipping, noising, blurring, shear, zoom, dan harusnya masih banyak lagi sih. Kayak blurring udah ya, masking juga. Jadi gini intinya, augmentasi data kan nambahin data. Misalkan kita punya data kurang, kayak data gambar sakit, kelas sakitnya mungkin 10, kelas sehatnya mungkin, atau jangan deh, mungkin kita punya gambar kucing anjing yang paling simpel contohnya, anjingnya 5, terus kucingnya 10, lebih banyak, lebih mudah nyari ngambil data gambar gambar kucing daripada anjing. Dan misalkan kita mau augmentasi nih, atau misalkan kucingnya 100, kucingnya 200, anjingnya 50. Nah, kita mau tambahin kan, berarti kan kita kena permasalahan kelas imbalance class, dan kita mau nambahin data anjing nih. Caranya gimana? Ya ingat aja, kalau misalkan kita ada gambar kelas nih. Udah ya. Kita ada gambar kelas, suatu kelas nih, misalkan kita tahu nih objeknya apa, contohnya misalkan anjing nih. Dia meskipun gambar anjingnya diputar atau mungkin dibalik atau mungkin dirotasi, itu kan tetap anjing kan, cuman secara pixel dia itu data yang baru. Nah, maksudnya ya itu, jadi untuk data gambar ada teknik augmentasi khusus yang bisa dipakai untuk menghandle permasalahan kelas imbalance. Nah, ini contoh hasil augmentasinya dari sumber ini saya ngambil di kolom mobilnya begini. Jadi dari satu data ini kita bisa nge-generate 6 data yang berbeda dengan beberapa teknik augmentasi ini. Ya ini resize, tapi resize enggak sih, karena kan harus fixed inputnya. Terus rotasi, kemudian di flip kiri kanan, ini atas bawah. Nah, ini kemudian kalau contoh augmentasi ini saya yang bikin, saya yang plot. Jadi original image ini di rotasi tapi saya lupa cantumin berapa rotasinya. Kemudian Gaussian noise tambahin, nggak kelihatan. Di shift pergeseran, ini kelihatan, ini di sini dia geser ke kiri. Kemudian brightness-nya diterangin, flipping, kemudian kontras. Ini sebenarnya kan semuanya sama tekniknya. Jadi dari satu ini dapat 6 data yang baru, secara pixel berubah, tapi meskipun secara objek masih satu hal yang sama. Dan beberapa opsi implementasi augmentasi data gambar tuh ada 2. Kita bisa nge-generate sampel augmentasi ketika melakukan training, atau kita bisa melakukan augmented samples while training. Yang pertama before training. Jadi maksudnya ini data awal, misalkan ya 50 kelas minoritas, 200 kelas, jangan deh, 500 kelas mayoritas. Kemudian kita apply, ini pakai yang number deh, apply augmentation technique. Kemudian data barunya ada 500 kelas minoritas dan mayoritas. Kalau augment sample while training, data awal ini sama ya, ini masuk. Terus ambil batch size, sesuai batch size, misalkan 32 diambil. Apply transformasi augmentasi, data baru 32, pixel wise, data baru secara pixel 32, training. Kemudian jadi ngambil dari sini, jadi nggak ada perubahan. Kalau generated augmented samples before training, jadi kita nge-generate data dulu sebelum kita lakuin training. Dan kalau augmented samples while training itu
Jadi kita cuma punya tiga, misalkan 550 data ini, ya udah kita nggak konstan. Kalau gini kan berarti kan totalnya ada 1000 ya, 1000 data. Dari awalnya tadi cuma punya 550 data. Observations dah, mungkin kalau kita bahasnya di sini ya. Nah kalau ini berarti cuma punya 550 observasi, tapi selama proses training ETC ya, ini batch size-nya ETC sih. Jadi sesuai yang kita ambil, jadi model ngambil data misalkan sesuai batch size 32, 64 atau terserah kita masukin, diambil, terus dilakukan transformasi augmentasi ini. Nah kemudian yang seukuran batch size tersebut misalkan 64 nya ini pas diambil dari pool awalnya kan 550, kita ambil 64, kita transformasi sama ditransformasi sama ininya modelnya, habis itu dijadiin ke input ke modelnya. Yang tadi proses transformasi diambil terus dilakukan transformasi, kemudian diinput ke modelnya. Nah habis itu di training dah. Nah habis itu untuk data batch size berikutnya ambil lagi 64 atau 32, transformasi training, terus habis itu compute loss dan ya back propagasi sebagainya, kemudian diambil lagi data batch size baru lagi, kemudian ditransformasiin lagi dan itu diulang lagi, kemudian training. Jadi nggak ada perubahan data, nggak ada perubahan jumlah data, nggak ada data baru, tapi modelnya dia bakalan ngelihat data yang berbeda setiap trainingnya karena diaplikasiin transformasi yang berbeda. Jadi bisa dibilang dia ada pros and cons-nya kedua teknik ini. Mungkin kalau mau diiniin di side by side comparison ya, side by side comparison itu ada pros and cons. Mungkin keuntungannya dia more storage consumption tapi less RAM needed to train. Jadi RAM-nya lebih dikit, less RAM and time needed to train. Sedangkan kalau ini dia less storage consumption, kemudian more RAM and time needed to train. Sebenarnya saya lupa sih dia apa namanya, dia make gimana ya, saya lupa dia RAM-nya nambah atau enggak, tapi yang pasti waktunya itu nambah. Does augmentation technique increase RAM? Enggak ada ya. Oke deh, mungkin di ini aja. RAM-nya masih meragukan. Yang pasti time needed to train-nya nambah. Less time needed to train. Jadi karena kita kan melakukan operasi transformasi kan setiap kali ngelakuin fitting ke model, jadi itu istilahnya nambah waktu, cost buat ngetrainnya aja. Cuman less storage consumption karena kita nggak nambah data, dan juga more diverse data. Model gets to see more diverse data sets. Oke. More diverse data. Jadi bisa aja kalau apa namanya, kalau pakai proses yang ini dia tuh fixed kan, ya udah 550, kemudian ini masuk 1000 deh. Habis itu baru training. Ya udah di train itu dari 1000 datanya ini. Sedangkan kalau ini dia tuh ngelooping gitu, ngelooping per batch size-nya, dan itu pasti kalau kita randomisasiin juga proses augmentasinya bisa aja untuk data yang sama, pertama-tama dia masuk, kemudian diproses,
sama modelnya, sama transformasi, misalkan flip flip ke kiri atau ke kanan, mungkin diputar ke kiri atau kanan gambarnya, masuk modelnya, kemudian modelnya itu belajar. Nah habis itu untuk data yang sama nih udah satu epoch nih, kemudian untuk satu data yang sama, pengingat epoch itu kalau kita udah modelnya udah ditrain ke seluruh dataset yang kita punya, dan dia bakal ngulang lagi dari awal, itu epoch kedua. Oke, jadi udah satu epoch, satu dataset udah kebaca semua sama modelnya, kemudian untuk data yang sama jadi dialihin lagi ke yang baru, maksudnya ditransformasiin lagi pakai proses yang baru, akhirnya ganti lagi kan gambarnya, mungkin ke kiri atau ke bawah, dan itu untuk satu data yang berbeda, untuk satu data yang sama, jadi bisa ngehasilin beberapa data yang berbeda, dan itu tiap epochnya kemungkinan beda-beda hasil transformasinya, yang mana modelnya bakal ngelihat lebih banyak data jadinya. Dan paling itu sih untuk ini. Oh ya, mungkin ada beberapa catatan notes on augmentation. Perhatiin asumsi data, jadi hati-hati, perhatikan asumsi data. Misal bikin model deteksi X-ray tangan kiri, terus kita pakai flip rotasi, contoh aja deh, flip dan rotasi bakal violet atau istilahnya ya pokoknya nggak sesuai lah, bakal bertentangan dengan asumsi tersebut. Jadi dia mungkin bukan jadi tangan kanan, mungkin tangan apa, padahal aplikasinya kita fixin untuk X-ray tangan kiri, dan itu ya udah pasti nggak berguna. Jadi diperhatiin juga, hati-hati ke ininya, ke bentukan augmentasinya, nggak sembarangan bisa dipakai. Ini contoh kecil aja sih. Jadi kita misalkan pakai X-ray tangan kiri nih, kita buat bikin model nanti ngebaca, tapi kita augmentasi training model ya, mungkin bisa di flip jadi ke kanan kan. Ini kan kalau kayak gini kan jadi istilahnya kayak tangan kanan kan, karena kan posisi ini sama, jadi kayak tangan kanan gitu, padahal jempolnya ini harus fixed di kanan. Ntar kalau dia ini diputer ya jadinya gimana, dan misalkan posisinya gini nih, harus gini, ntar kalau kita flip jadi gini, jempolnya pindah, dan ini model dia bakal rusak, maksudnya bukan rusak lah, jadi lebih sulit mempelajari karakteristiknya. Nah, kalau bayangin aja kalau di mirror, atau mungkin kalau dirotasi jempolnya jadi di sini, yang tadinya harusnya di sini, jempolnya jadi di sini. Ya ini kan padahal asumsi kita kan tempatnya fixed, misalkan modelnya fixed nih, model diagnosis penyakitnya fixed, terus dia harus gini. Ya ntar kalau pindah gini dia bakalan nggak make sense ke modelnya. Jadi itu sih catatan ini untuk augmentasi. Terus apa lagi ya? Hati-hati augmentasi. Validasi. Saat proses validasi atau tes, saat melakukan inference ke data validasi atau tes, tidak perlu pakai augmentasi. Ya, karena ya buat apa? Karena kan kita kan buat proses training doang, bukan buat proses validasi atau testing model atau validasi model. Ya cuman mungkin bisa aja secara coding, cuman kagak make sense aja, buat apa? Mendingan pakai pakai data real aja. Kalau kita nge-generate data baru itu kan, kalau kita augment juga tes sama validasi, sama aja kita pakai data baru kan, dan itu data yang nggak ada, padahal kita buat ngetes ya pakai data real lah. Paling gitu aja sih catatannya. Kemudian dapat berapa? Oke, 15 menit bahas augmentasi doang. Berikutnya langsung masuk ke codingan deh. Kita mulai jadi masuk ke codingan. Oke, ini pakai dataset ini. Kemudian masalah, kalau kalian belum tahu cara ngambil dataset dari Kaggle, ini pertama-tama saya connect dulu ya ke sini, ke Colab. Habis itu ambil data Kaggle, kemudian mount drive kalau kalian udah, dan kalian pastiin kalian ngerunnya itu pakai ini GPU. Ini kayak udah harus gitu sih. Ini datasetnya,
Oh iya, kalau kalian mau pakai ini, jadi kalian pertama ke Kaggle kalian dulu. Misalkan saya balik deh ke ini kaggle.com, login. Kalian udah bikin akun nih, kalian udah bikin akun segala macam, kalian ke profile. Ke profile, terus kemudian ke account. Nah, ini buat ngedownload data. Kalian nih create new token di API, create new token, kemudian ke download JSON, dibuka aja pakai text editor kalian, Notepad atau apa. Kayaknya bisa sih pakai Notepad. Nah, ini kalian dapat nih key sama ininya. Ya, nggak masalah sih, saya ngasih lihat, ntar bisa saya expire, jadi nggak bisa dipakai. Pokoknya intinya kayak gitu caranya. Ini Rhino Grego kan, atau kalau kalian mau buka pakai ini juga bisa, harusnya open with text notepad bisa nggak? Oh, kalau browser bisa juga. Oh iya, kalau JSON bisa juga, harusnya browser. Nah, kelihatan. Oke, pokoknya itu. Nah, kalian pakai, udah kelar, kalian dapet. Kemudian ini di run aja. Sorry, ini di ini dulu. Kemudian ini mkdir, maksudnya make directory. Ini sintaks Linux nggak bisa karena saya udah bikin manual dari drive-nya langsung, Google Drive-nya, dataset. Dataset ngajar things komputasi inteligensi. Nah, ini saya udah bikin, foldernya udah ada. Mungkin kalau kalian tinggal copy path aja, dia masuk ke sini sama aja. Habis itu kemudian ini, nah kalau Kaggle tuh ada dua tipe dataset. Yang pertama kompetisi, yang kedua non kompetisi atau per account, per orang, user, apa, data yang diupload sama orang-orang. Kalau untuk kompetisi ini caranya, mungkin saya tutup aja. Nah, kemudian kita fokusnya ke non kompetisi. Ini caranya gini. Ini kalau tanda seru ini maksudnya dia pindah ke terminal Linux. Jadi kita bisa pakai sintaks Linux di situ. Kemudian kita ngambilnya ini dari linknya, kita lihat, kita ambil. Sebenarnya kita butuhnya ini aja sih, dua terakhirnya ini. Jadi ini akun, ini datasetnya. Nah, kemudian kita masukin ke sini, ke Kaggle dataset sintaksnya download apa, kemudian ini ininya apa namanya, link download datasetnya. Kemudian P ini tuh ngarahin kemana, kita mau kirim kemana datanya. Kalau saya ngirim ke variabel ini, karena kita udah pindah ke terminal kayak gini, ini berarti nanti udah istilahnya kayak kita ngoding di terminalnya Linux kayak gini. Ini saya exit deh. Nah, terus kalau mau ngakses, gimana caranya mau ngakses variabel yang udah kita definisiin pakai Python. Jadi pakainya ini $sign string $sign, nanti dia bakal ngakses ke sini. Ini sama aja. Ini saya udah biar jelasnya lebih enak, apa, biar lebih kelihatan intuitifnya kali. Karena kalau nggak terbiasa sama Linux, jadi sebenarnya ini sih sama aja ini. Kemudian kita download. Oke, dia ngedownload 500. Oh my god, cepet deh. Nah, kemudian ini kita nge-unzip. Jadi kita nge-unzip dari sini kan udah pindah nih, udah masuk ke sini. Ini yang tadi inteligensia kan, bener, harusnya udah ke download. Kita ada zipnya ini biasa belakang .zip sih biasanya. Ntar ada belum, kita lihat. Belum ada kah? Konten drive, my drive, ngajar things komputasi, iya sama kok. Nah, udah nongol. Oke, ini animas.zip. Kemudian data dir tambah, karena dia kan cuma string ya, ini kan data dir cuma string, jadi ditambah aja. Kemudian kita nge-unzip, ini echo maksudnya print sih, nggak ada bedanya sama print, cuman ini kan di Python. File tuh unzip, ini sama aja nih, cuman kalau echo ini buat di Linux,
kemudian kita nggak unzip Q, ini saya lupa Q ngapain, ini file to unzipnya, jadi kita akses variabel yang di sini, ini yang kita unzip, kemudian kita arahin kita mau masukin kemana. Jadi kalau alur yang saya pakai itu, saya download dari Kaggle, pindahin ke drive, dari drive baru pindahin ke virtual mesinnya Google Colab ini. Sebentar, oh my bad, name data dir is not defined. Nah kan sama aja kan dia, unzipping. Dan kita unzip. Nah oke, harusnya udah nongol dataset. Nah raw image sama translate.py. Kemudian ini kita nge-inspect dulu ya, kita lihat-lihat gambarnya kayak gimana. Mungkin data trainnya aja raw image. Wah iya, oke, kita hitung kelasnya, dia ada 10 kelas dari nama-nama kelasnya. Kemudian ini skip aja, ini saya lupa ngapain. Hapus aja deh, saya lupa ngapain. Nah kemudian saya mau ini apa istilahnya, ngelihat kok 910, jangan 910 dong, ini ada berapa kelas sih? 10 kan ya, mungkin 2 kali 5, jadi 2 baris 5 kolom. Ini ngambil random data dari sini, jadi ngecek image folder path, dia diiterasi, kemudian ngambil satu, kemudian di print cv2im read, ini pakai outputnya nampi. Kemudian kalau misalkan kita pakai data kalau kita pakai library cv2.imread, dia itu otomatis dia ngebacanya formatnya bgr, sedangkan kita butuhnya rgb, jadi kita convert lagi. Kemudian ini dapatnya nampi array, dan ini ngeprint ininya apa namanya, saya ngeprint hasilnya. Nah kalau dilihat mungkin kan kelihatan dia ini satu indeksnya, indeks gambarnya gambar ke-1, gambar kedua, 3, 4, 5 apa nih, Ragno, Cavallo, Kane, kan itu apa nggak tahu pastinya, Pecora, Gato, Farfalla. Oke, ini gambar-gambarnya. Kemudian ini saya ngecek apa, cuman buat eksplorasi aja sih, ngecek smallest image width sama height-nya kan pasti beda-beda sama max min-nya. Small sama height saja cuman buat ngeliat doang seberapa kontras sih perbedaan ininya, gambar tinggi sama lebarnya. Cuman nggak terlalu pengaruh sih, karena kan Indian bakal dilakukan resize dari gambarnya. Kemudian ini ngepreparasi datanya, train test split. Oke. Sebelum saya masuk pembahasan sini, saya mau jelasin dulu kalau saya tuh memakai yang namanya ada image data generator. Image data generator ini tuh dia bekerjanya dengan cara ini, kalau persiapan di Keras ya, masuk ke Keras image data generator, dia tuh nerima inputnya begini. Misalkan kita punya, langsung aja. Pokoknya gimana caranya biar kita bisa punya ini, misalkan project folder nih, project. Kemudian ini ada dataset. Nah, atau jangan deh, langsung dataset aja deh. Dataset. Kemudian kita harus butuh ngebagi dia jadi train, file, sama test, atau train test doang nggak apa-apa. Kemudian ini kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Atau kelas N deh, kelas N. Sama, ini juga harus sama, di filenya juga sama, kemudian di testnya juga sama. Kalau misalkan kita nggak pakai file, kalau kita nggak pakai validasi, ya benar kita pakai train test doang, ini kayak gini. Cuman kalau kita data kita mungkin banyak atau apa, bisa kayak gini juga. Dan ini biasanya misalkan gambar 1 JPG, gambar 2 JPEG, kalau nggak salah beda format bisa sih kalau nggak salah.
kemudian ini mungkin gambar 2 PNG, enggak, ini gambar 3 gambar 4 karena kan beda-beda lagi. Nah ini sama ada ke bawahnya, jadi ini gambar mungkin gambar 7, 8, 56, 78, 90, 11, 12. Jadi yang pasti intinya beda dan struktur datanya butuh kayak gini. Ini untuk keras image data generator. Kalau ngeflow dari directory ada juga bisa satu lagi opsi kita tuh bikin ini ngomongin Keras ya, Keras library Keras untuk image data generator. Flow datanya tuh kayak gini. Kita bikin dia, sorry, dihapus dulu. Kita bikin table, misalkan kita butuhnya ini aja. Satu lagi ya. Bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itu bukan bentuk lain sih bahasa gimana ya, pokoknya table. Kita misalkan butuh cukup, jangan 3 deh. Nah, misalkan ya, ini misalkan doang. Ini dia tuh butuh file name, kelasnya apa, mungkin anjing kucing ya misalkan. Kemudian ini file namenya AJG1 JPG, AJG2 KCG PNG. Ini misalkan kucing 2, terus ini AJG2 JPG, ini mungkin KCNG 3 PNG, KCNG 10 PNG. Cukup provide ini aja sebenarnya udah cukup. Ini namanya flow. Ini kalau gini struktur flow from directory. Kalau yang ini struktur flow from data frame. Nah, jadi kita butuh data frame yang kayak gini. Start, saya lupa ada apa lagi ya. Untuk yang pertama ini saya pakai ini. You are connected to GPU runtime but not utilizing GPU. Waduh. Udah nggak apa-apa dah. Saya kasih lihat ininya dulu dah. Image data generator. Nah, kemudian start all image data. Berapa lama saya? Oke, 28 menit, mohon maaf. Nah, kalau flow from data frame ini dia. Jadi kita butuh, oh ya, kita nge-provide column name. Jadi ini, kemudian kelasnya apa? Ya, kelasnya di sini. Jadi kolom kelas misalkan mungkin hewannya apa. Jadi ini yang kita provide. Terus nama gambar, misalkan nama gambar. Jadi X call-nya ini nama gambar, Y call-nya ini kelasnya apa. Kemudian kelas mode-nya ini kategorikal atau yang mungkin bisa dicari-cari lah. Di sini harusnya ada sih kelas mode-nya. Nah, ini macam-macam, dibaca aja. Kemudian direktorinya. Berarti direktorinya itu kan non, tapi direktorinya itu harusnya dia sesuai datasetnya ada di mana. Jadi misalkan kalau kalian punya datasetnya tuh kayak ini dihapus ya, hapus aja, delete columns. Nah, misalkan struktur data kalian tuh dataset, kemudian langsung ke ini, langsung ke apa namanya, AJG1 JPG, kemudian
AJG2 JPG, kemudian KCG2 PNG, KCNG3 PNG, KCNG10.png. Ya udah kayak gini aja, nggak apa-apa. Karena kan kita cuma butuh direktorinya doang, nanti dia ngeprosesnya dari nama gambar sendiri, kemudian dia kelasnya apa kalau kita specify kolom sama nama file name nya. Oke, nah kita pakai approach yang kiri karena lebih bisa dibilang lebih gampang, enggak juga sih. Oke, jadi sintaksnya kita import class generator, kemudian kita provide direktorinya di mana. Nah ini kan saya udah bikin nih, jadi itu intinya tuh dia ngunjungin kelas listdirnya itu kan ini draw image, semuanya ada kelas masing-masing, jadi di iterasi berkelas kita kunjungin satu kelas, terus satu kelasnya ini dia ada banyak gambar, file name-nya itu ada apa aja. Nah jadi kalau misalkan listdir ini kita kalau ke raw image kita copy paste nih, misalkan ini kita gini, outputnya tuh nanti dia ngeiterasikan Cavallo, kemudian Elefante dan sebagainya. Oke, itu maksudnya OS listdir. Terus join path, kemudian diiterasin lagi per gambarnya, per kelasnya. Per kelas itu ada gambar apa aja, harusnya udah JPG atau PNG bentuknya. Kemudian kita train test split, jadi tiap kelas itu diambil 30% gambar untuk tes dan 70% nya untuk train. Kemudian dibikin train directory, dimasukin train directory, kita bikin baru, jadi diambil, di copy, replace for file name in train files sama for file name in test files, dia dibikin directory baru ini. Oke, itu kemudian ini generatornya kita dapat 7857 image belonging to 10 class sama 10.322 image belonging to 10 class juga. Kemudian kita hyperparameter setting. Nah ini bikin model neural network. Ini cara bikin neural network yang pertama, ini tipenya model sekuensial, jadi kita bikin model sekuensial, kemudian kita add doang layer-layernya. Ini konvolusi, kernel size, input shape nya segini, input shape 6 classes nya itu learn class. Oke, dan kita bikin modelnya, kita build model. Kita bisa ngecek model summary di Keras. Nah ini parameternya, nah ini yang kemarin udah saya tunjukin kan. Jadi inputnya pertama 224 kali 224 kali 3, atau kalau kalian bingung langsung aja mungkin begini biar kalian bisa ngelihat bentukannya secara jelas, secara enak sih bisa dibilang. Ini tuh namanya ada tf.keras.input. Nah ini harus sama aja sih. Oke, nggak ke detek ya? Oh nggak bisa nih, kirain ke detek. Oh sorry, ini ada. Sama aja ya, pokoknya langsung dari ininya 224 kali 224 kali 3 kan, kemudian ke 32, kernel size 3, jadi 32 channel, kemudian kernel size nya 3, itu setelah diproses dapatnya 222, kemudian aktivasi, harusnya aktivasi nggak perlu ini sih, nggak perlu dijadiin layer, cukup digabungin tapi sebenarnya layer juga dia. Kemudian masuk ke max pooling 11 ya, iya pergerakan yang saya bilang tadi. Nah kalau ngitung parameter ini dihitungnya dari, sebentar saya lupa, oh iya, dari kernel size nya ini kalau nggak salah 3 kali 3 kan ya dia, 896 bagi 9 berapa tuh, bukan ya, sorry 896 kalau nggak salah dia dari 3 kali 3 kali 32, 3 kali 3 kali 32, oh sorry 3 kali 3 9 tambah 1 biasnya, gini nggak, kali 32 nggak tercapai juga ya, parameternya 896 karena kan kernel size 3.
3 kali 3, sorry 3 kali 3 harusnya ada 9. Oh saya lupa ngitung params konvolusi. Kalian cari-cari aja deh, how to count params of conv layer keras. Oh ini dia, M kali N kali D tambah 1 kali K, dimana width of the filter, shape of height of the filter, numbers of filter in the previous layer plus 1 plus number of filters. Oh jadi filter di layer sebelumnya kan 3 ya, kan dia 3, berarti 3 kali 3 kali 3. Nah ngepas kan, bener. Jadi kernelnya ini channel RGB nya, tapi sebenarnya bisa jadi channel juga kalau untuk lagi layer tengah-tengah. Kemudian tambah 1 bias, kemudian ada 32 filter. Kalau misalkan kita cuma 1 doang jadi 28 dia, tapi karena kita ada 30 kita ada 30 ntar gue lupa deh kenapa pakai D nya juga ya. Shape of height, shape of filter. Kalau ngeliat di sini berarti parameternya ada ini ngomongin output ya. Konvolusi RGB. Ini sih nggak ada masalah kan, 7 kali 7 kali 3, 3 kali 3 kali 3, 5 kali 5. Oh ini dia. Oh ini kernel channel 1, kernel channel 2, kernel channel 3. Oke, dia ngerandomisasi juga berarti untuk masing-masing channel sebelumnya, tapi nggak ngaruhin ke outputnya karena dia ditambahin. If that does make sense, but I don't. Oke deh, langsung aja ke model summary. Kemudian ini pooling kan, dia efek pooling. Ini dibagi 2 efek pooling. Kemudian masukin lagi ke 64 channelnya, ini berulang. Kemudian masuk ke sini flatten 12 kali 12 kali 256, 12 kali 12 kali 256, 36864. Kemudian masuk ke 128 ini karena dia ini ya, ini tambah 128 lagi. Nah sebentar, ini kali 128 tambah 128. Nah ini biasnya ada 128, terus kemudian ada dense nya ada 36.684 input kali 128 masing-masing, kemudian tambah 1. Jadi sebenarnya ini sih sebenarnya dia tambah 1 kemudian kali, sebenarnya gini, jadi ada 1 bias, ini neuron X layernya tambah 1 bias jadi kali 128. Kemudian ini drop out ngaruh dense kelasnya 10 length classes. Terus ini kalau di plot modelnya
Nah, ini kalian bisa lihat arahnya. Kalau buat deskripsi atau apa, kalau kalian mau inspeksi model atau baca skripsi orang atau paper, biasanya kayak gini juga mungkin, atau dalam bentuk summary tadi dibikin rapi, ya hopefully kalian udah bisa baca ya. Nah, kemudian ini ngefit ya, kayaknya agak lama nggak sih? Kayak GPU-nya mati tadi. Oke, enggak deh. Ini lossnya udah kelihatan, akurasinya. Ini pergerakannya ya. Oh ya, saya nge-compile pakai ini 3 metrik yang berbeda. Jadi categorical cross entropy karena multi kelas, kemudian Adam buat optimisasinya, kemudian akurasi, presisi sama recall. Nanti ada juga F1 score. Ini 10 menit mau ditungguin kah? 10 menit sih harusnya. Atau saya setting 5 aja ya, harusnya 5 ya. Oke deh, saya bikin 5 aja. Oh iya, ini catatan aja sebenarnya. Kalau saya lanjutin lagi nih epoch 5, dia tuh nggak exactly 5 nanti berhentinya, karena yang ini progresnya nih dia tuh nggak kehapus, nggak keupdate, tapi udah kesimpan. Jadi kalau misalkan saya run 5 nih, itu secara historinya nih saya kesimpan di sini itu cuma 5, tapi sebenarnya modelnya itu update bobotnya tuh udah 5 tambah berapa persen tadi yang satu. Jadi hati-hati ya kalau ngeran ulang. Nah, kan akurasinya langsung bagus kan. Padahal kan kalau dari awal kan 0,3. Kalau mau di restart, kalian harus definisin lagi variabel barunya. Di sini lagi, di enter lagi. Cuman ini kan buat demonstrasi doang ya. 5, nanti ini ngeplot hasil ininya. Kemudian ini nge-save-nya, nge-save modelnya. Oke, mungkin tunggu dulu kali ya. Kemudian ini nanti saya ngejelasin apa parameter tuning juga. Ini untuk ngedisplay error. Nah, ini untuk F1. Jadi kalau kalian mau define baru klasifikasi metriknya, custom metric, ini pakai F1. Saya bikin F1 baru. Terserah kalian rumusnya. Ini harusnya kalian classes ya. Terus input shape 24,3. Oh ya, ini pakai metode Keras. Jadi itu dia ada namanya metode fungsional. Kayak kalau yang tadi kan sekuensial ya. Jadi tinggal kita model dot add doang, apa layernya, layer, terus gini-gini doang. Terus modelnya itu dia model sama dengan tf dot keras dot model sekuensial atau apa gitu, saya lupa. Oke, lihat aja di atas tadi ada satu lagi, misalkan ini x sama dengan layer apa, layer conv 2D kayak gini. Nah, dia tuh dia nyambunginnya itu berdasarkan variabel inputnya apa, kemudian ini masuk ke input, masuk ke x, terus kemudian y sama dengan conv 2D lagi misalkan, terus dia nyambung ke y, terus misalkan ada z sama dengan pull max pull 2D, dia nyambung dari y. Keuntungannya dia itu bisa bercabang, misalkan kita bikin input nih, jadi input 1, terus kemudian kita mau bikin y2 sama dengan conv 2D, jadi mau inputnya ada cabang nih, jadi terima dari x, jadi x ini dia mau per kesini, mau per kesini juga, kemudian z2 sama dengan max pull 2D, ini y2. Habis itu kalau kalian mau concat misalkan di add ya, tf.care, saya lupa sintaksnya, tf.keras.layers.concat kalau nggak salah, atau add tf keras layers concatenate. Oh iya, jadi dua cabang yang berbeda itu di concatenate. Habis itu dia z dan z2 nanti di flatten dah bisa.
flat sama dengan tf keras layers dot flatten add, atau ini bisa juga di add jadi elemen wise addition. Jadi dengan asumsi dua dimensi akhir dari dua cabangnya itu sama, jadi masing-masing ditambahin, atau di concat nanti digabung doang, habis itu di flatten dah. Atau mungkin lebih mungkin saya salah ya, harusnya di flatten dulu kali. Jadi flat sama flat 2. Nah ini jadinya Z, kemudian yang ini Z2. Nah ini baru deh flat 2. Nah, kemudian baru udah FC sama dengan dance 10, ini add, kemudian output misalkan ini dance 3 activation soft max. Ini bisa input nih kalian, ini hati-hati ya harus masukin. Nah kemudian inputnya ini apa namanya, tf keras dot model. Jadi definisi di sini input sama dengan input, output sama dengan out. Jadi variabel layernya dengan asumsi kalian udah saling berhubungan nih masuk. Dan enaknya begini, kalian bisa multi input. Misalkan ada input 1, input 2, input gambar atau input variabel mungkin kan. Ini mungkin dance 3, ini conv 2D misal ya. Kemudian kalian bisa bikin juga nanti di sini di concatenate flatten sambungin ke input 2, input misalkan gender atau apa, ke data tabular misalkan, ternyambung ke sini. Ntar dia grafnya lumayan unik sih nanti. Ini mungkin for the sake of ini kali saya kasih data deh, mungkin 250 kali 100 aja dah. Terus kemudian ini input shape-nya 224 kali 3. Kemudian outputnya, misalkan kalian mau punya dua output nih, yang satunya klasifikasi, yang satunya regresi. Ini FC, jadi nanti ada dua output, out 2, inputnya juga input 2. Nanti kalian definisin lossnya masing-masing ada 2, itu kalian bisa cari-cari ya. Oke, ini harusnya udah kelar loh, agak lama ya. Oke. Nanti saya coba ini short example of functional method of defining model with Keras functional method. Kalau nggak salah gini sih, functional ini apaan? Nah, Keras functional API. Oh, ini concatenate ya, concatenate pendek. Kalau kalian baca bisa Keras layers. Apakah sudah? Nah, ini kalian bisa lihat nih, di validasinya, jadi ke record juga tiap epoch dites ininya, validasinya. Kemudian kerekam semua, mungkin kalau kalian menyimpan rekamannya. Upload belum kelar ya. Model definition ini contoh dulu deh, short example by functional method. Oke, masuk sini. Nah, kemudian ini ada baru model definitionnya. Training history. Nah, ini ternyata dia improvement ya, sehari bisa dilanjutin sih kalau kalian sabar, paling sejam. Ini evaluate-nya, saya nge-evaluate model.
Kalau land validation generator, oh ini evaluasinya pakai data validasi juga sama sih, harusnya nggak beda sama yang tadi udah dipampang sama di sini. Berarti 6674 7927 6674 7927 ya bener, nggak jauh beda. Ini loss, akurasi, presisi sama recall, hati-hati. Oke, sampel ini saya ngambil batch size karena saya cuma mau ngecek. Kalau kalian pelajarin kalian bisa lihat sih, ini batch size nya di setting 3000, harusnya ntar dibalikin sih. Validation generator batch size berapa tadi, 32 ya. Oke, ntar harus disetting lagi 32, balikin kalau udah selesai. Ini cuma buat lihat-lihat doang. Nanti kalau mau ngeran ke berikutnya di sini deh buat ngebalikin. Nggak ngaruh karena udah oke. Jadi saya mau ngeinin dulu, ngepredik ANP argmax, jadi ngambil true class. Ini mungkin kalian bisa cek sendiri ini ngapain. Insya Allah kodenya saya kasih nanti. Kemudian saya konfusi matrix display sama ini. Nah ini Ayan ngecek konfusi matriksnya buat nganalisis konfusi matriks. Biasanya skripsi dimasukin kan begini kan, nah kalian interpretasi sendiri deh. Nah ini table konfusi matriksnya, table reportnya, classification report yang namanya saya lupa. Ya, klasifikasi report bisa kalian lihat dengan jelas evaluasinya. Kayaknya udah sebelumnya sih. Nah ini saya ngeplot ini sih, kalau ngelihat apakah prediksinya benar semua atau gimana. Kalau prediktifnya apa, aktualnya apa. Ini enak buat ngedebugging model gambar. Nah ini saya balikin lagi batch nya jadi 32, karena kalau enggak misalkan 64 terus saya print, dia bakalan keluar 64, jadi harus saya balikin 32. Nah ini kita masuk ke hyperparameter tuning. Sudah waktu enggak? 52. Aduh, oke deh, saya kelarin dulu deh. Mungkin hyperparameter tuning sama augmentasi data ntar saya sambung di video berikutnya. Mohon maaf video agak lama dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan lagi azan juga sih sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.